amal ibadah tuh diterima sama Allah, salah satu syaratnya kamu harus terbebas dari salah satu dari 3 orang. Katanya Nabi Muhammad, salasatun la turfa salatuhum fawqa ru'usihim shibra. 3 kelompok orang kalau ngerjain sholatnya nggak keangkat di sisi Allah, nggak keangkat di sisi Allah. Keangkat aja enggak, gimana mau diterima? Nggak diterima, gimana mau dibales? Gimana mau berpahala? Keangkat aja enggak. Kata Nabi Muhammad, tidak terangkat darinya fawqa ru'usihim shibra, 1 jengkal pun dari atas kepalanya. Sholatnya ketolak. Siapa itu? Imam, pemimpin yang dibenci sama kaumnya. Ya, pemimpin yang dibenci sama kaumnya. Pemimpin tuh apa aja? Semuanya nih. Mau dia jadi camat, mau dia jadi lurah, mau dia jadi bupati, mau dia jadi gubernur gitu kan. Pemimpin satu kaum itu wahum lahu karihun, man walla qauman wahum lahu karihun. Seseorang yang memimpin satu komunitas, satu kelompok masyarakat, sedangkan kaumnya benci kepadanya, sholatnya nggak akan keangkat 1 jengkal pun. Maka saran saya teman-teman saudariku sekalian, ini deket lagi nih tahun 2024, nggak usah ada yang nyalon di sini ya. Dah nggak usah nyalon jadi bupati, nggak usah nyalon jadi camat. Itu masalahnya berat tuh, masalahnya berat. Takutnya kalau masyarakat nggak senang kepadamu karena kamu berbuat kezaliman, masyarakat nggak demen kepadamu, sholatmu nggak keangkat 1 jengkal pun. Itu sebab pertama. Sebab keduanya, kayaknya kagak ada yang milih dah. Kayaknya kamu nggak kepilih dah, jadi mendingan nggak usah ya. Resiko akhiratnya jauh lebih berat, lebih aman-aman udah. Jadi rakyat jelata aja udah. Biar kita dihisab dengan apa yang kita lakukan aja, nggak dihisab atas penilaian orang lain kepada kita, insyaallah. Itu satu. Yang kedua, katanya Nabi Muhammad alaihissalam, orang yang sholatnya nggak keangkat 1 jengkal pun dari atas kepalanya adalah imratun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit, seorang istri yang sedang tidak diridhoi oleh suaminya. Istri kalau nggak lagi diridhoi sama suaminya, itu teman-teman saya sekalian, sholat kayak apapun suaminya nggak ridho, nggak keangkat 1 jengkal pun. Makanya kamu hadir majelis juga kalau nggak diridhoi sama suami, percuma gitu. Makanya saran saya nih, kalau yang lagi ada masalah nih sama suami, suaminya lagi nggak ridho, dah buruan dah, mumpung Israel belum datang, mumpung hayat masih dikandung badan, mumpung nyawa masih belum terkeluarkan dari tubuh, teman-teman saya sekalian, minta ridho sama suamimu, ya. Para suami nih, para istri yang punya suami, minta ridho sama suaminya. Suami kamu ya, bukan suami orang. Yang terakhir, kata Nabi Muhammad alaihissalam, yang sholatnya nggak keangkat 1 jengkal pun, imra'at akhwan mutasariman, 2 orang yang sedang bertikai, 2 orang yang masih di hatinya terdapat dendam antara satu sama lain. Kamu, di hati kamu masih ada pertikaian sama seseorang dari hamba Allah yang muslim, hamba Allah yang muslimah, itu selama kebencian tersebut, dendam tersebut di dalam hati, sholatmu nggak keangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka betapa pentingnya hatimu buat bersih, teman-teman sekalian. Bersihin hati. Habisnya gimana ya Ustazah, yang dia kerjain tuh nyakitin banget sama hati saya Ustazah, jadi saya nggak bisa gitu, nggak rela gitu mau maafin dia begitu aja. Gimana caranya biar saya ini bisa lega maafin dia? Ini saya kasih tahu teman-teman, sebenarnya kalau kamu beriman, kamu tahu dong bahwa tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin
macam. Ujung-ujungnya sumbernya, ketetapannya, takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu punya takdir baik dalam setiap apapun yang Dia takdirkan kepadamu, terutamanya adalah untuk menghilangkan kesombonganmu. Kalau semua orang memuliakanmu, bagaimana kamu bisa belajar tawadhu? Kalau semua orang baik terus sama kamu, bagaimana kamu bisa belajar sabar? Kalau semua orang cinta semua sama kamu, mengeluk-elukan kamu, memuliakan kamu, sangat mungkin hatimu untuk terkena kesombongan, merasa diri adalah orang mulia, padahal belum tentu, kan begitu? Allah kepengen kamu menjadi seseorang yang mulia, sehingga Allah SWT dengan cara itu, ada yang nyakitin kamu, ada yang menyinggung perasaanmu, ada yang menghina kamu, untuk menjadikan kamu bisa memaafkan mereka semuanya, dan kamu pun bisa menjadi orang yang hidupnya lebih mulia. Tenang aja Bu, kalau bicara disakitin sama orang, Nabi Muhammad juga disakitin sama orang. Kalau bicara dikata-katain sama orang, Nabi Muhammad juga dikatain sama orang. Kalau bicara tidak diperlakukan dengan benar oleh orang, ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad Bu dibunuh, mau dibunuh, diusir, kan begitu, dikatain gila. Kita sih enggak sampai segitu, padahal kita enggak sebaik Nabi Muhammad. Tentu saja Nabi Muhammad paling baik aja ada yang gituin kok, apalagi kita. Wajar banget lah ada orang enggak suka sama kita, wajar. Ada orang yang ngata-ngatain kita, wajar. Betul nggak? Saya inget tuh sama ucapan salah satu guru saya, Syekh Umar Al-Khatib. Beliau bilang, kalau Nabi Muhammad tuh tawadhu beneran. Nabi Muhammad tuh tawadhu beneran. Nabi Muhammad dikata-katain orang dan beliau tetap senyum, tetap sabar, tuh tawadhu. Nabi Muhammad memang tawadhu beneran. Para wali-walinya Allah tuh dikata-katain orang tawadhu beneran. Tapi kalau kita nih dikata-katain orang, kemudian kita diem gitu kan, kita ini belum tentu tawadhu, bisa jadi tahu diri, karena bisa jadi kata-kataan orang buat kita itu bener. Betul nggak? Kamu nih emang dasar kurang ngajar. Tunggu dulu, kurang ngajar, kayak emang bener dah. Betul nggak? Kurang ngajar nggak nih kita nih? Kadang-kadang emang kurang ngajar kita, kurang pelajaran, kurang terdidik, kan begitu. Makanya udah orang, makanya ada salah satu ulama, teman-teman saya sekalian, dikatain gini nih, maaf ya, anjing loh. Ulama nih dikatain begitu sama orang, dia bilang kayak begini, makasih ya atas pujiannya. Kata orang tersebut, apaan pujian? Saya lagi ngatain kok. Kata ulama tersebut, saya dengarnya pujian kok. Kenapa kok bisa pujian? Dia bilang, saya kepengen banget bisa jadi kayak anjing buat tuannya. Dia bilang, gak ada binatang lebih nyenengin buat tuannya daripada anjing. Saya juga kepengen bisa jadi kayak anjing, nyenengin buat tuan saya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai saya bisa seperti anjing yang bisa membuat ridhonya tuannya. Allahumma ja'alna kama, ya Allah jadikanlah saya seperti anjing. Teman-teman saya sekalian, luar biasa banget nih ya, hati bersih itu kayak begitu. Hati bersih itu kayak begitu. Masya Allah, Masya Allah.